Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu air suci dalam gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tentu ingin mengetahui apa itu air suci dalam gereja Katolik. Kapan kita menggunakannya? Dapatkah kita memberkati sendiri air suci? Bagaimana jika air suci itu sudah lama? Dan yang terpenting, bolehkah air suci dibuang? Air suci adalah salah satu sakramentali dalam gereja Katolik. Mengapa gereja Katolik menggunakannya? Dasar bagi gereja dalam menggunakan air suci dalam peribadatan adalah tindakan Allah sendiri. Dalam kitab Kejadian, di saat awal penciptaan dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lewat peristiwa ini, gereja mengajarkan bahwa air yang semula telah dinaungi Roh Allah ini dapat menjadi sarana penyelamatan dan pengudusan. Karena itulah, air suci menjadi salah satu sakramentali dalam gereja Katolik. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata air suci pun beberapa kali disebutkan. Misalnya dalam kitab Bilangan, dikatakan seorang imam yang membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian memungut debu dari lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Dalam kitab Imamat, kerap kali dituliskan bahwa orang yang dalam keadaan najis harus menahirkan dengan membasuh diri mereka menggunakan air. Begitupun para imam Yahudi membasuh tangan dan kaki mereka dengan air sebelum masuk ke bait suci mempersembahkan kurban. Kitab suci Perjanjian Baru juga mengisahkan bagaimana air menjadi sarana pengampunan dosa lewat peristiwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu, air disucikan oleh Tuhan sendiri saat dia mengambil bagian dalam baptisan Yohanes di Sungai Yordan. Lalu, apa itu air suci dalam gereja Katolik? Air suci adalah air yang telah diberkati oleh imam Katolik. Setidaknya kita mengenal dua jenis air suci dalam gereja Katolik seturut fungsinya. Pertama, air yang digunakan dalam ritual baptisan. Kedua, air yang digunakan dalam ritual pemberkatan. Biasanya air suci maupun air baptis diberkati pada malam Paskah. Namun, tidak menutup kemungkinan di hari-hari lain jika diperlukan. Kapan kita menggunakan air suci? Tentu pertama kali kita menggunakan air suci saat kita dibaptis, di mana air baptis dicurahkan di kening kita sambil imam yang membaptis menyerukan nama Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kedua, air suci dapat digunakan dalam aneka pemberkatan, misalnya pemberkatan rumah, kendaraan, tempat usaha, maupun benda-benda rohani. Ketiga, air suci dapat digunakan sebagai tanda tobat. Dalam beberapa misa, air suci direcikkan kepada umat beriman sebagai pengganti doa tobat. Gereja mengajarkan air suci berdaya menghapus dosa-dosa ringan. Keempat, untuk mengingatkan kita pada baptisan yang telah kita terima. Setiap kita yang mau masuk ke gereja, mengambil air suci dan dengan hikmat membuat tanda salib sambil mengingat kembali peristiwa pembaptisan kita. Kelima, air suci dapat menjadi sarana untuk mengusir iblis. Ingat film eksorsisme. Seorang imam eksorsis selalu merecikkan air suci kepada mereka yang kerasukan roh jahat dan roh itu ketakutan. Pertanyaannya, apakah kita boleh memberkati air suci sendiri? Jawabannya tidak boleh.
Air suci kita, orang Katolik, haruslah diberkati oleh seorang klerus, seorang yang menerima tahbisan. Bawalah air yang ingin diberkati kepada pastor untuk diberkati. Lalu, apakah kita boleh menyimpan air suci di rumah? Jawabnya, boleh. Air suci boleh disimpan oleh umat sebagai sarana perlindungan Tuhan terhadap yang jahat. Apakah air suci yang sudah lama boleh dibuang? Air suci maupun benda-benda yang telah diberkati, jika sudah rusak, tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Kita bisa membuangnya di sakrarium, yang adalah tempat membuang benda-benda yang telah diberkati maupun membakarnya. Jika masih ragu, silakan mengembalikannya kepada imam di paroki kita. Manfaat dan tujuan digunakannya air suci. 1. Pemurnian. Pemurnian merupakan salah satu manfaat utama air suci Katolik. Air suci digunakan untuk membersihkan dan memurnikan jiwa dari dosa dan pengaruh jahat. Pemurnian ini dilakukan melalui ritual pembaptisan yang melambangkan kelahiran kembali dalam Kristus. Air suci juga digunakan untuk memberkati orang dan benda sehingga terhindar dari pengaruh jahat dan membawa berkat. Pemurnian ini terdiri dari pemurnian dari dosa, pemurnian dari pengaruh jahat, pemurnian melalui pemberkatan, dan pemurnian melalui pengudusan. 2. Pembersihan. Pembersihan merupakan salah satu manfaat penting air suci. Air suci digunakan untuk membersihkan dan memurnikan jiwa dari dosa dan pengaruh jahat. Pembersihan ini melambangkan pembaruan dan kelahiran kembali dalam Kristus. Air suci juga digunakan untuk memberkati orang dan benda sehingga terhindar dari pengaruh jahat dan membawa berkat. 3. Pengudusan. Pengudusan merupakan salah satu manfaat penting air suci. Pengudusan berarti memisahkan untuk tujuan kudus. Air suci digunakan untuk menguduskan benda-benda yang digunakan dalam liturgi seperti altar, piala, dan hosti. Pengudusan ini dilakukan untuk memisahkan benda-benda tersebut dari penggunaan biasa dan menjadikannya kudus bagi Allah. 4. Pengingat akan baptis. Air suci merupakan salah satu simbol penting dalam agama Katolik yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai pengingat akan baptis. Baptis merupakan sakramen inisiasi yang menandai masuknya seseorang ke dalam agama Katolik. Melalui baptisan, seseorang dibersihkan dari noda dosa asal dan menjadi anggota gereja Katolik. Tanda perjanjian dengan Allah. Air suci mengingatkan umat Katolik akan perjanjian yang mereka buat dengan Allah saat mereka dibaptis. Perjanjian ini mencakup janji untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan untuk mengasihi sesama. Pembaharuan janji baptis. Setiap kali umat Katolik menggunakan air suci, mereka memperbaharui janji baptis mereka. Mereka diingatkan akan komitmen mereka untuk hidup sebagai pengikut Kristus dan untuk menjadi anggota gereja Katolik. Permohonan untuk rahmat Allah. Ketika umat Katolik menggunakan air suci, mereka juga memohon rahmat Allah. Mereka meminta Allah untuk membantu mereka hidup sesuai dengan janji baptis mereka dan untuk tetap setia kepadanya. Tanda iman. Air suci merupakan tanda iman yang penting. Ketika umat Katolik menggunakan air suci, mereka menyatakan iman mereka kepada Allah dan kepada gereja Katolik. Air suci mengingatkan umat Katolik akan janji baptis mereka dan akan komitmen mereka untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Bagaimana cara menggunakan air suci? Air suci dapat digunakan dengan cara memercikkannya ke diri sendiri atau orang lain, atau dengan membuat tanda salib pada diri sendiri atau orang lain. Air suci juga dapat digunakan untuk memberkati benda-benda seperti rumah, mobil, dan perhiasan.
Apakah air suci hanya untuk umat Katolik? Air suci dapat digunakan oleh siapa saja, tidak hanya umat Katolik. Namun, bagi umat Katolik, air suci memiliki makna khusus karena merupakan sakramentali, yaitu tanda suci yang memberikan rahmat. Di mana air suci dapat ditemukan? Air suci dapat ditemukan di gereja-gereja Katolik. Biasanya air suci ditempatkan di wadah khusus yang disebut staup. Air suci juga dapat ditemukan di rumah-rumah pribadi umat Katolik. Gunakan air suci dengan iman. Air suci bukanlah sekadar air biasa. Ketika menggunakan air suci, ingatlah bahwa air suci adalah tanda kehadiran Allah dan kasih-Nya. Gunakan air suci dengan iman dan percaya akan kuasa Allah yang bekerja melalui air suci. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang apa itu air suci dalam gereja Katolik. Semoga membantu memahami iman kekatolikan kita. Salam.